Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Season 3 episode 3 telah dirilis di platform streaming favorit kalian. Buat kalian yang khawatir apakah kualitas animenya akan downgrade setelah 2 episode awal yang memang sengaja disetarakan movie karena tayang di bioskop. Setelah menonton episode 3, bisa Abikos pastikan kualitasnya sama sekali tidak downgrade. Inti dari episode 3 adalah penjelasan detail tentang seluk-beluk Cooling Game dan ya cara MAPPA mengadaptasi penjelasan Cooling Game versi anime. Benar-benar luar biasa, mirip seorang developer sedang menjelaskan game ciptaannya, di mana penjelasan dipenuhi detail animasi yang tidak kaleng-kaleng, bahkan yang di manga tampak simple, di anime dibuat modern dan futuristik. Berikut pembahasan Jujutsu Kaisen Season 3 episode 3. Check it bro. Pertama, siapa itu Tengen? Episode dibuka dengan Master Tengen yang menyambut kedatangan para Avenger Jujutsu di barir sunyata miliknya. Kenapa disebut barir sunyata? Karena barir ini tidak memiliki ujung alias infinity, sama seperti Void Gojo. Bedanya barir sunyata bisa dibentuk sesuka hati oleh mereka yang bisa mengendalikannya. Seperti di sini, Tengen membentuk barir sunyata untuk menjelaskan detail Cooling Game. Lalu siapa itu Tengen? Intinya Tengen adalah manusia, atau lebih tepatnya seorang penyihir perempuan dengan teknik kutukan. Lalu kenapa wujud dia seperti alien? Jawabannya adalah karena teknik kutukan Tengen membuat dirinya berevolusi, di mana teknik kutukan Tengen memungkinkan dirinya untuk terlambat menua, bahkan tidak menua sama sekali apabila dia digabungkan dengan wadah plasma bintang setiap 500 tahun sekali. Tapi ya 12 tahun yang lalu Toji Zenin membunuh wadah plasma bintang tepat sebelum penggabungan. Jadi wujud Tengen akhirnya menua lebih cepat, di mana semakin lama dia semakin kehilangan kesadaran dan menghilang. Menghilang bukan berarti mati, tapi jiwa Tengen menyatu dengan bumi dan langit dalam kurung surga. Atau bisa dibilang Tengen menjadi dunia itu sendiri. Dan kalau Abikos bilang dunia, maka sebetulnya yang kita bicarakan adalah Jepang minus Hokkaido, karena kesadaran Tengen menyatu dengan barir miliknya yang melindungi seluruh Jepang selain Hokkaido. Pertanyaannya, kenapa Hokkaido tidak termasuk? Karena Hokkaido adalah tempat suci yang awalnya bukan bagian dari Jepang. Jadi Hokkaido punya jujutsu mereka sendiri yang dikelola oleh penyihir lokal dari suku Ainu alias suku asli Jepang yang bukan keturunan Yamato. Jadi ya wujud alien yang teman-teman lihat bukanlah wujud asli Tengen, tapi wujud dari barir Tengen. Jadi dengan mudah Tengen bisa mereplika wujud tersebut tanpa batas, karena seperti yang Abikos bilang, barir sunyata bebas dibentuk Tengen seperti apa. Jadi ya kesimpulannya adalah Tengen merupakan penyihir perempuan dari masa lalu, atau lebih tepatnya penyihir dari zaman Nara sekitar 1200 tahun yang lalu yang hidup hingga sekarang berkat teknik kutukan yang memungkinkan dia berumur panjang layaknya pohon. Dengan kemampuan tersebut, Tengen menanamkan pondasi jujutsu di seluruh Jepang dan menjaga Jepang dengan barir miliknya. Kedua, siapa itu Kenjaku? Bisa dibilang Kenjaku adalah teman Tengen dari zaman Nara. Teknik kutukannya membuat Kenjaku berevolusi menjadi wujud otak, lalu berpindah ke tubuh inangnya untuk menjadi orang tersebut sampai dia menua dan mati. Jadi ya jika Tengen butuh waktu 500 tahun sekali untuk berganti tubuh, maka Kenjaku berganti tubuh sesuai usia korbannya, karena usia sekaligus kepribadian Kenjaku mengikuti kepribadian inangnya. Kenjaku memang bukan orang yang menanamkan pondasi jujutsu layaknya Tengen, tapi dia hidup sebagai pelaku jujutsu selama ribuan tahun, yaitu dia mengalami berbagai macam kehidupan seperti cinta dan pengkhianatan atau bahkan peperangan, sehingga Kenjaku merasa bosan setelah melewati 200 tahun kehidupan karena sudah berpisah dengan Tengen sahabatnya di era Heian. Kenjaku membuat rencana 1000 tahun untuk memulai game yang mampu menggabungkan Tengen dengan seluruh umat manusia. Ingat kalau Abikos bilang umat manusia, maka yang dimaksud adalah Jepang selain Hokkaido.
Kenjaku ingin menggunakan Barrier Tengen sebagai pondasi Jujutsu untuk memulai permainan tersebut yang hasil permainannya bisa digunakan untuk penggabungan umat manusia dengan Tengen. Kenjaku sendiri adalah pengguna barrier terhebat kedua setelah Tengen. Jadi Kenjaku juga bisa menembus atau bahkan memanipulasi barrier Sunyata Tengen. Untuk itulah Tengen butuh 2 di antara penjaga yang dia pilih, yaitu Yuta Okkotsu, Yuki Tsukumo, dan Choso. Pada akhirnya Choso dan Yuki menawarkan diri sebagai penjaga Tengen dari Kenjaku. Pertanyaannya, kenapa Tengen perlu dijaga dari Kenjaku? Jawabannya karena setelah berevolusi, wujud Tengen yang telah menyatu dengan barirnya lebih dekat ke roh kutukan daripada manusia. Jadi Kenjaku yang saat ini berada di tubuh Geto punya teknik manipulasi roh kutukan untuk berniat menyerap dan mengendalikan Tengen sebagai pondasi Cooling Game, sehingga penggabungan bisa dia lakukan setelah menyerap Tengen. Ketiga, penjelasan background Cooling Game. Cooling Game sendiri adalah permainan yang digagas Kenjaku sejak 1000 tahun yang lalu. Untuk mempersiapkan permainan ini, Kenjaku perlu melakukan kontrak dengan ribuan penyihir agar mereka mau dibangkitkan di Cooling Game. Meski tidak dijelaskan secara gamblang, mereka yang berkontrak dengan Kenjaku akan dirubah menjadi objek kutukan dan akan dibangkitkan dalam Cooling Game. Selain itu, Kenjaku juga punya sumpah pengikat dengan para roh kutukan khusus, di mana kontrak tersebut menjadi batal setelah Kenjaku mendapat tubuh Geto yang mampu mengendalikan roh kutukan. Dengan berbekal 2 sumpah ini, Kenjaku akhirnya memulai Cooling Game. Dia mengaktifkan Idol Transfiguration Mahito untuk membangkitkan 2 hal. Pertama, penyihir yang dia kontrak menjadi objek kutukan akan dibangkitkan di wadah yang telah dipersiapkan Kenjaku sebelumnya. Sebut saja mereka ini player Cooling Game kuno atau player inkarnasi. Kedua, manusia yang punya otak penyihir seperti Junpei akan dievolusi menjadi penyihir saat itu juga. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi teori dari Abdikos, Kogane tiba-tiba muncul untuk memaksa mereka menjadi player Cooling Game. Sebut saja mereka ini player modern Cooling Game. Jadi ya, player modern tidak pernah bertemu Kenjaku sebelumnya, tapi mereka tetap dipaksa masuk koloni Cooling Game atau teknik kutukan mereka yang dibangkitkan melalui otak akan dicabut alias mati. Tujuan dari Cooling Game jelas untuk memulai merger Tengen, di mana energi kutukan super besar yang terkumpul akibat pertarungan para player di koloni akan digunakan Kenjaku untuk memulai merger Tengen, di mana ratusan juta manusia akan dievolusi dengan barir yang bergerak dari sisi barat Jepang ke sisi timur. Itulah kenapa Cooling Game juga bisa disebut sebagai Annihilation Migration alias migrasi pemusnahan, karena memang penggabungan manusia dengan Tengen adalah sesuatu yang terlarang karena menyebabkan manusia berevolusi menjadi bentuk yang tidak terduga. Karena ini adalah game dengan target pemusnahan massal, Kenjaku sebagai pemicu game tidak bisa menjadi game master. Bahkan sejak awal dimulainya game, Kenjaku sudah dihitung sebagai player atas nama Geto Suguru, alias dia bukan pengendali game. Jadi membunuh Kenjaku tidak akan menghentikan Cooling Game. Para player akan didampingi Shikigami yang bernama Kogane. Kogane sendiri juga bukan game master karena muncul setelah game dimulai. Jadi peran Kogane adalah sebagai admin Cooling Game. Lalu siapakah game masternya? Jawabannya adalah permainan Cooling Game itu sendiri. Jadi ya, sampai semua player mati, Cooling Game tidak akan berhenti, alias semua energi kutukan yang terkumpul tidak akan bisa digunakan untuk merger. Sebenarnya ada satu cara lagi untuk menghentikan Cooling Game, tapi tidak akan Abdikos spoiler karena tidak seru alias terlalu spoiler bagi para penikmat animenya. Demikian adalah penjelasan background Cooling Game. Untuk penjelasan detail peraturan, Abdikos akan bahas detail secara terpisah karena pembahasan detailnya akan sangat-sangat panjang. Keempat, siapa itu Hanakurusu dan Takaba Fumihiko. Di episode 3 ini muncul 2 player Cooling Game yang masing-masing merepresentasikan 2 tipe player.
Pertama adalah Angel yang seorang penyihir dari masa lalu, atau lebih tepatnya dari 1000 tahun yang lalu, di mana dia punya teknik yang mampu menetralkan teknik kutukan, sehingga Tengen menyebutnya sebagai kunci terakhir untuk membuka gerbang belakang personel Gojo, karena 2 kunci sebelumnya yaitu tombak surga terbalik dan Black Robe telah hilang dan musnah. Saat ini objek kutukan Angel berada di tubuh manusia modern bernama Hanakurusu. Player kedua yang muncul adalah Takaba Fumihiko, di mana dia adalah seorang komedian yang tidak lucu tapi tetap percaya kalau dirinya itu lucu. Teknik kutukannya bangkit setelah dia melakukan stand up komedi yang sangat garing sehingga show-nya tampak boring di mata penonton. Untungnya ada teman komedian Takaba yang menyemangati kalau komedi sejati tidak harus yang selalu lucu, tapi seseorang yang selalu optimis kalau dirinya lucu juga bisa disebut komedian sejati. Dan Takaba adalah 30/70 dari ekspresinya yang tampak murung. Sepertinya Takaba sadar kalau dirinya hanya 30% lucu, sisanya 70% dia menganggap dirinya lucu. Kelima, pembagian tugas Avenger Jujutsu. Misi Avenger Jujutsu di Cooling Game adalah membebaskan Sumiki, mencari player yang bisa membebaskan Gojo, sekaligus melemahkan peraturan Cooling Game. Untuk mencapai misi tersebut, mereka butuh persiapan serta amunisi. Yuki Tsukumo dan Choso sudah mendapat tugas resmi untuk mengawal Tengen. Maki akan ke gudang klan Zenin untuk mengambil senjata Juzo yaitu Dragon Bone. Yuji dan Megumi akan merekrut Kinji Hakari, siswa kelas 3 yang diskors akibat menyerang petinggi Jujutsu. Dan terakhir Yuta Okkotsu akan pergi ke koloni untuk mengumpulkan poin. Nantikan di pembahasan detail tentang peraturan dasar Cooling Game. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.